Selamat pagi kaula muda, adik-adikku semuanya. Pagi ini saya Wayan Supatno, Pak Tani, sambil olahraga 11 Juli 2024. Ya, kembali berbagi topiknya pentingnya merek perorangan untuk bisnis pangan. Nah, ini saya berbagi pengalaman saya sendiri, nanti kita simpulkan ilmu hikmahnya. 14 tahun yang lalu 2008 saya bangkrut usaha rumah sakit, klinik apotek dan properti 38 miliar sehingga nol aset. Tidak apa-apa. Orang yang kuat bukan orang yang tidak pernah jatuh, tapi orang yang berkali-kali jatuh dan berkali-kali bangkit dan bangkit, itu yang kuat. Bukan orang tidak pernah jatuh, sukses, tidak ada itu. Ya, harus bangkit dan bangkit. Waktu itu saya bangkrut 38 miliar. Lalu saya bertekad bulat untuk bisnis di bidang pangan. Saya tidak punya uang, saya numpang tanah nganggur di Jonggol Bogor, tanam cabai. Buncis. Oke, berhasil. Lalu saya nyewa tanah 21 hektar, saya bayar panen. Tanah nganggur untuk jadikan perumahan seperti ini, saya sewa 6 tahun bayar panen. Saya rental alat berat, bayar panen juga, harganya saya naikkan, tidak apa-apa. Yang penting kita menjaga merek perorangan. Itu. Mulut kita bisa dipercaya orang, bisnis akan jalan. Masa depan pengusaha atau pebisnis ada pada nama baiknya, pada merek perorangannya. Itu pengalaman saya. Tanpa modal, akhirnya panen padi, cabai, buncis, singkong. Nah, 2 tahun berikutnya saya sudah bisa bangun rumah 7 miliar lebih di sini. Bisa beli Rubicon untuk saya, bisa beli Mercy untuk nyonya tanpa kredit. Itu. Artinya apa? Merek perorangan untuk bisnis pangan sangat penting. Tuh, sepanjang bisnis kita inovatif maka kompetitif. Jadi salah besar kalau ada anak muda atau masyarakat menghakimi dunia pertanian suram masa depannya. Itu salah, tergantung manusianya. Bisnis pangan cerah asal kita punya merek perorangan, bisa dipercaya. Mulut kita bisa dipegang. Itu kata kunci. Ini pintu gerbang masa depan cerah ada pada merek perorangan, mulut kita. Itu. Untuk itu kaula muda, besar harapan saya, apapun bisnis Anda, terlebih-lebih bisnis bidang pangan, jaga merek perorangan. Caranya, jika Anda punya komitmen konsisten, dijalankan. Jika punya komitmen, dijaga ucapannya. Ucapan adalah keputusan, ucapan adalah nama baik. Itu. Ya, boleh kita molor janji dengan orang tapi konfirmasi. Ya, begitu. Tidak apa-apa kita punya utang, kalau memang harus terpaksa punya utang, bayar panen, tidak apa-apa. Yang penting bisa dipegang. A ya A, B ya B, itu. Terus kedua, merek perorangan berikutnya adalah ketika kita membuat sebuah narasi. Narasi kita harus logis. Kalau narasi kita tidak logis, tidak membuat orang lain optimis, itu susah akan majunya. Ya, jangan sampai kita jadi insan ciptaan Tuhan, tidak ada waktu untuk bersyukur, tapi selalu ada waktu untuk mengeluh dan menyalahkan orang lain atau keadaan. Itu nggak boleh. Tuh, harus selalu punya waktu untuk bersyukur, hingga tidak punya waktu untuk mengeluh dan menyalahkan pihak lain. Tuh, ya. Terakhir, yang tidak kalah penting adalah senantiasa minta doa restu sama orang tua. Karena itulah senjata paling ampuh pusaka saya adalah doa restu orang tua. Dan tidak kalah penting dari itu semua adalah membangun soliditas tim. Pinterkan anak buah kita. Ya, kita jadi pengusaha harus bisa menciptakan anak buah kita jadi pengusaha. Kita jadi pemimpin, anak buah kita harus jadi pemimpin. Lahirkan para pemimpin yang baik, yang banyak,
untuk mengganti kita. Ya begitu. Kalau orang di sekitar kita pada pinter, maka akan pinter cari duit untuk kita. Begitu, kita tinggal dolanan WA dan olahraga. Saya kira itu. Semoga bermanfaat. Salam sehat dari saya, Wayan Supatno, Pak Tani di Kota Wisata Cibubur.